Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video presentasi pada kali ini kita akan membahas mengenai analisis studi kasus rasio-rasio keuangan bank syariah. Nah, di sini itu kita mengambil laporan keuangan dari Bank Tabungan Pensiun Nasional atau Bank BTPN Syariah tahun perbandingan antara 2018 dengan 2019. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada Reni Oktaviani, ada Sulastri, ada Amalia Khairunisa, ada Fitri Wulandari, dan ada Anissa Khairul. Sebelum kita ke pembahasan inti, di sini ada pengantar materi tentang laporan keuangan. Jadi, apa sih laporan keuangan? Jadi, laporan keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Nah, mudahnya nih, laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas. Nah, selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan sendiri itu adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oke, kita langsung ke pembahasan inti ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio pada umumnya. Yang pertama ada rasio profitabilitas dengan perhitungan net profit margin atau NPM. Rumusnya di sini adalah NPM sama dengan laba bersih per pendapatan bersih kali 100%. Hasil analisanya adalah di tahun 2018 NPM sebesar 31,34% dan di tahun 2019 NPM meningkat menjadi 35,58%. Berdasarkan rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih, semakin besar angkanya, semakin besar juga kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Yang kedua adalah berdasarkan perhitungan return of asset atau ROA. Rumusnya adalah ROA sama dengan laba bersih per aset kali 100%. Hasil analisanya adalah di tahun 2018 sebesar 8,08% dan di tahun 2019 sebesar 9,09%. Maka dapat disimpulkan bahwa ROA meningkat pada tahun 2019 karena semakin besar angkanya, maka akan semakin baik dan margin menjadi semakin tinggi. Yang ketiga adalah return on equity atau ROE. Rumusnya adalah ROE sama dengan laba bersih per modal kali 100%. Hasil analisanya adalah pada tahun 2018 sebesar 24,15% dan pada tahun 2019 sebesar 25,95%. Maka dapat disimpulkan bahwa ROE meningkat pada tahun 2019. Dan yang keempat adalah perhitungan net operating margin atau NOM. Rumusnya adalah NOM sama dengan laba operasional per pendapatan bersih kali 100%. Hasil analisanya adalah pada tahun 2018 sebesar 42,29% dan pada tahun 2019 sebesar 47,81%. Maka dapat disimpulkan bahwa NOM meningkat pada tahun 2019. Yang kedua adalah rasio likuiditas. Perhitungan yang pertama adalah perhitungan current ratio. Nah, rumusnya adalah CR sama dengan kas plus penempatan di bank lain per hutang lancar. Hasil analisanya adalah pada tahun 2018 sebesar 88,92% dan pada tahun 2019 sebesar 44,33%. Maka dapat disimpulkan bahwa Bank Tabungan Pensiun Nasional dalam membayar utang jangka pendeknya mengalami penurunan lebih dari 100% jika dilihat dari rasio lancarnya. Yang kedua adalah berdasarkan perhitungan quick ratio. Quick ratio sama dengan kas per hutang lancar.
Nah, hasil analisanya adalah pada tahun 2018 sebesar 0,20 dan pada tahun 2019 sebesar 0,29. Maka dapat disimpulkan bahwa tahun 2019 setiap kenaikan Rp1 hutang lancar, bank mampu membayar atau menjaminkan dengan Rp0,20 kas mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi Rp0,29 dan itu artinya kemampuan BTNS dalam membayar hutang jangka pendek sangat bagus karena setiap tahunnya setiap rasio mengalami kenaikan. Selanjutnya adalah berdasarkan perhitungan Finance to Deposit Ratio atau FDR. Nah, rumusnya di sini adalah FDR sama dengan total pembiayaan per total dana pihak ketiga kali 100%. Hasil analisanya adalah di tahun 2018 sebesar 34,9% dan di tahun 2019 sebesar 95,2%. Maka dapat disimpulkan pada tahun 2019 Bank Tabungan Pensiun Nasional sangat baik dalam mengoptimalkan dana nasabah untuk pembiayaan. Yang ketiga adalah ada rasio solvabilitas berdasarkan perhitungan Debt to Equity Ratio atau DER. Nah, rumusnya ada aset turnover sama dengan penjualan per total aset. Nah, hasil analisanya adalah dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan rasio aktivitas tahun 2018 dan 2019 menunjukkan angka yang sama yaitu senilai 0,27. Maka perputaran total aset diukur dari volume penjualan dari tahun 2018 ke 2019 menunjukkan hasil yang stabil. Yang kelima ada rasio efisien berdasarkan BOPO. Nah, rumusnya di sini adalah BOPO itu sama dengan biaya operasional per pendapatan operasional. Hasil analisanya adalah dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa BOPO tahun 2018 menunjukkan angka 1,374, sedangkan BOPO tahun 2019 menunjukkan angka 1,100. Maka dapat disimpulkan bahwa Bank BTPN Syariah efisien dalam kinerja operasionalnya karena hasil yang didapat dari tahun 2018 ke 2019 semakin kecil. Market base berdasarkan perhitungan Price Earning Ratio atau PER. PER sama dengan harga saham di pasar per laba per lembar saham. Nah, hasil analisanya adalah dari hasil perhitungan PER tahun 2018 senilai 5,92, sedangkan di tahun 2019 senilai 4,23. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Bank BTPN Syariah berdasarkan PER mengalami pertumbuhan atau kenaikan. Nah, tadi kan kita udah membahas rasio pada umumnya ya. Sekarang kita ke rasio Al-Barakah. Nah, jadi rasio Al-Barakah itu sebenarnya juga banyak jenisnya, tetapi di sini kita hanya menghitung rasio profitabilitas. Nah, langsung saja ya. Rasio profitabilitas berdasarkan perhitungan return on total asset itu dengan rumus ROTA sama dengan laba bersih sebelum pajak per total aset kali 100%. Nah, hasil analisanya adalah pada tahun 2018 sebesar 10,78% dan pada tahun 2019 sebesar 12,20%. Maka dapat disimpulkan bahwa ROTA meningkat pada tahun 2019. Perhitungan yang kedua adalah berdasarkan return on fixed asset.
Return on fixed asset sama dengan laba bersih sebelum pajak per aset tetap dikali 100%. Nah, hasil analisanya adalah pada tahun 2018 sebesar 7,34% dan pada tahun 2019 sebesar 8,96%. Maka dapat disimpulkan bahwa return on fixed asset meningkat pada tahun 2019. 4% dan pada tahun 2019 sebesar 41,97%. Maka dapat disimpulkan bahwa profit ratio meningkat pada tahun 2019.